Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan membahas bab networking pada VirtualBox. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, reset MAC address, network mode NAT, NAT vs NAT network, praktek NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, dan internal network. Kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu reset MAC address. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu apa sih MAC address itu. Jadi MAC address atau media access control adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat jaringan untuk identifikasi pada jaringan lokal. Nah, di sini kita akan mencoba menghubungkan virtual machine dengan internet, virtual machine dengan laptop kita, dan virtual machine ke sesama virtual machine. Oke, di sini saya sudah masuk ke VirtualBox. Jadi di sini saya akan mereset MAC address setiap server yang sudah kita buat. Sekarang kita klik setting, kita ke network. Nah, di sini tertera MAC address ya teman-teman. Kita tinggal klik logo biru ini untuk ganti address yang tertera. Kita klik aja. Nah, di sini otomatis langsung terganti ya teman-teman. Kita lakukan juga ke server yang lainnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Di sini ada simulasi NAT pada virtual machine ya teman-teman. Di NAT adalah singkatan dari Network Address Translation dan fungsinya untuk menerjemahkan IP publik dan IP privat atau sebaliknya. Nah, apa sih IP privat itu? IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan dan tidak dapat diakses oleh internet. Jadi, nanti server di virtual machine akan diterjemahkan ke IP publik pada internet yang terhubung ke laptop kita. Dan di sini ada Ubuntu server yang IP-nya harus kita terjemahkan ke IP publik. Kita klik setting, lalu ke network. Nah, di sini kita attached-nya kita ganti ke NAT. Di sini sudah terganti ya teman-teman. Kita klik OK saja. Kita ganti ke server yang lainnya juga. Kita klik yang Ubuntu hasil impor ini, lalu kita start. Di sini kita login aja. Masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini kita ping google.com. Kita enter. Di sini sudah berhasil TTL ya. Lalu cara memberhentikannya kita klik Ctrl plus C. Selanjutnya kita beri perintah IP address. Kita enter aja. Nah, nanti kalau ini kita ping ke laptop kita, maka hasilnya request timeout ya teman-teman, karena kita nggak tahu interface-nya ada di mana atau tersembunyi. Kita cari ke command prompt. Ya. Ini kita akan mencoba ping ke IP yang tadi ya. Kita ping 10.0.2.15. Ya. Nah, di sini hasilnya pasti akan RTO atau gagal. Lalu selanjutnya kita akan ke control panel. Kita ke network and internet, network and sharing center, adapter settings. Nah, di sini tidak akan muncul
jaringan NAT karena statusnya hidden atau tersembunyi ya teman-teman. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya adalah perbedaan NAT dan NAT network. Jadi, di sini jika menggunakan NAT, kita akan langsung terhubung ke hidden interface atau laptop atau host OS kita. Akibatnya, kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama sehingga keduanya saling berkomunikasi. Jika menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke host OS, melainkan akan melalui switch terlebih dahulu. Switch ini bersifat virtual dan tidak dapat dilihat ya teman-teman. Maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda karena keduanya akan terhubung ke switch dulu, baru ke host OS dan terhubung ke hidden interface. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi praktek NAT network. Pertama-tama kita klik file, kita ke preference. Nah, di sini tidak ada pilihan NAT network ya teman-teman, karena saya menggunakan virtual box versi 7. Namun, teman-teman tidak usah khawatir karena settingan virtual versi 7 berbeda dengan virtual box versi 6. Lalu saja kita ke file lagi, kita ke tools. Nah, di sini teman-teman klik aja network manager. Lalu kita ke NAT networks dan create. Nah, selanjutnya teman ke Ubuntu server clone, terus settings, ke network. Nah, di sini attached-nya teman-teman ganti ke NAT network. Kita klik OK. Ubuntu server sama-sama kita ganti juga ya. Kita ke settings, network, dan ininya ganti ke NAT network. Oke. Kita start keduanya secara bersamaan ya. Di sini kita akan melihat apakah keduanya memiliki IP yang berbeda, karena seharusnya kita sudah melakukan NAT network dan dia akan terhubung ke switch dulu dan membuat keduanya memiliki IP yang berbeda. Di sini kita akan login terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan perintah sudo dh client -r, kita enter, masukkan password, enter lagi, masukkan IP address. Nah, di sini IP-nya tidak terlihat karena kita memasukkan perintah menghapus IP ya teman-teman. Lalu di sini kita akan memasukkan perintah meminta IP address ya teman-teman. Di sini kita memintanya tanpa menggunakan -r karena -r digunakan untuk menghapus IP. Nah, di sini muncul IP 10.0.2.8. Sekarang kita coba ke yang Ubuntu server ya teman-teman. Masukkan password. Jadi kita masukkan sudo dh client -r
Di sini kita memasukkan perintah menghapus, lalu selanjutnya kita memasukkan perintah meminta IP. Nah, di sini muncul IP ya teman-teman, 10.0.2.9. Lalu kita coba ping di yang clone, kita ping ke yang Ubuntu server. Kita ping 10.0.2.9. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kita berhentikan pakai Ctrl C. Lalu kita coba di yang Ubuntu server, kita coba ping 10.0.2.8. Enter. Nah, di sini juga detail ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan kedua virtual mesin ini dengan menggunakan mode NAT network. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya adalah simulasi bridge network. Jadi dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah virtual mesin langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga oleh host OS. Kita langsung praktek aja ke server utama. Kita ke settings, network. Nah, di sini kita ganti ke bridge adapter ya teman-teman. Kita start. Kita langsung login. Masukkan password. Di sini kita ketik perintah IP address ya teman-teman. Nah, di sini terlihat IP-nya 192.168.1.22. Kita buka ke control panel. Kita ke network and internet, network engineering center, dan ke change adapter settings. Nah, jadi di sini virtual machine akan otomatis terhubung ke interface ya, dan IP-nya sama dengan IP laptop saya yang terhubung dengan WiFi yang saya gunakan. Nah, 192.168.1.6. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu host only network. Nah, di sini ada simulasinya ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan NAT network, interface yang terhubung ke laptop kita itu merupakan hidden interface. Sedangkan jika menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada laptop kita. Jadi network interface-nya itu jelas dan membuat guest OS dan host OS bisa saling berkomunikasi. Keduanya mendapat IP serupa, tapi hanya berbeda beberapa angka di belakangnya. Ini yang host OS 192.168.691, sedangkan guest OS 192.168.69.5. Kita langsung praktek aja. Kita ke Ubuntu server, kita setting network. Nah, di sini kita ganti ke host only adapter. Kita klik OK. Kita langsung start aja. Kita login dulu, masukkan password. Ini kita akan masukkan perintah untuk menghapus IP. Masukkan password, IP, address.
Nah, selanjutnya kita akan meminta IP address lagi ya teman-teman. Nah, di sini terlihat IP-nya 192.168.56.104. Kita ke control panel. Kita network and internet, sharing center, change adapter settings. Kita klik Ethernet 2 details. Nah, sama ya teman-teman, di sini 192.168.56.1. Kita buka virtual box-nya lagi. Di sini kita akan mencoba ping dengan menggunakan IP yang tadi. 192.168.56.1. Enter. Di sini emang gagal ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba ke command prompt karena di sini hasilnya bytes of data. Kita coba ke command prompt. Kita ping IP yang tadi, ping 192.168.56.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Hasilnya TTL. Kenapa berhasil? Kenapa ping dari virtual machine ke laptop kita gagal, tapi dari laptop ke virtual machine itu bisa berhasil? Itu karena Defender firewall pada laptop kita itu menyala ya, dan membuat laptop kita terlindungi. Jadi bisa diping keluar, tapi nggak bisa diping dari luar. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya kita akan mencoba mematikan Windows Defender Firewall. Panel, lalu System and Security Windows Defender Firewall. Nah, di sini hijau ya teman-teman, jadi artinya Windows Defender Firewall kalian menyala. Lalu cara mematikannya kita klik ini. Di sini kita turn off ya teman-teman. Oke. Nah, sudah merah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk ping IP yang tadi, apakah bisa atau tidak. Nah, hasilnya TTL ya teman-teman. Kenapa bisa TTL? Itu karena kita sudah mematikan firewall kita. Jadi kita tentu bisa di ping dari luar. Kita berhentikan. Nah, teman-teman harus langsung menyalakan kembali firewallnya ya teman-teman, karena kalau dimatikan itu akan berbahaya. Kita nyalakan lagi firewallnya. Nah, sudah dinyalakan ya teman-teman. Nah, materi yang terakhir di sini kita akan melakukan internal network ya teman-teman. Di sini ada simulasinya, simulasi internal network. Jadi jika virtual machine atau host OS menggunakan network mode internet, maka dia tidak akan ada urusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine seperti ini. Jadi keduanya menggunakan network mode internal, maka keduanya bisa saling berkomunikasi menggunakan switch yang tidak terlihat ini. Switch ini juga internal sehingga bisa saling menghubungkan antar virtual machine. Langsung saja kita praktek. Kita ke settings network, kita ininya ganti ke internal network ya, kita oke. Lalu ke yang ini tadi biar nyambung. Kita startnya secara bersamaan.
Nah, di sini akan otomatis ganti atau stuck karena dua virtual machine ini meminta IP address di dalam modul internal itu sendiri. Tapi DHCP-nya tidak memiliki IP, atau lebih tepatnya DHCP tidak mau memberi IP. Jadi bagaimana kita menggunakan DHCP static virtual machine ini dan gimana sih caranya supaya bisa? Kita power off dua-duanya. Lalu di sini kita akan ganti ke bridge adapter. Kita settings network, ini ganti ke bridge adapter. Oke. Yang ini juga settings network bridge adapter. Oke. Kita start keduanya secara bersamaan lagi. Di sini kita masukkan perintah sudo nano etc netplan slice nomor installer config titik .aml. Kita enter, masukkan password. Di sini DHCP4 tingkat no, IP-nya masukin yang tadi dan versinya 2 ya teman-teman. Di sini kita beri perintah sudo netplan apply ya teman-teman. Di sini kita beri perintah juga IP address ya. Di sini terlihat IP-nya 192.168.1.2 ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Terus kita masukkan juga sudo netplan apply. Masukkan IP address. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu kita ganti dulu ke internal. Nah, yang ini juga. Ganti ke internal. Terus buka ini pakai yang server clone ya teman-teman. 192.168.1.2. Nah, sini ada ya teman-teman. Kita lihat juga ini apakah DL. Kita coba ping 192.168.1.1. Enter. Nah, sini juga detail ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menggunakan hubungan kedua virtual machine dengan metode internal network. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.